kita semua. Selamat pagi di hari Kamis yang cerah. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Amsal 20 ayat 22 dan Amsal 31 ayat 1 sampai yang kedua. Yang pertama kita akan membacakannya dari Amsal 20 ayat 22. Sebelum itu saya mengangkat tema yaitu adalah menyayangi ibu. Begini firman Tuhan. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Dan pemberitaan firman Tuhan yang kedua adalah Amsal 31 ayat 1 sampai dengan 2. Gini firman Tuhan. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak najarku? Oke. Sebelum kita memasuki penjelasan pemberitaan tentang renungan pada pagi hari ini, saya ingin mengingatkan bahwasanya bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagi ibu kita. Pada tanggal 22 Desember, tepatnya hari 22 Desember tahun 2020, peringati sebagai Hari Ibu. Siapa di antara kita yang tidak tahu akan hari ini? Ayo, siapa? Pasti semua orang, terkhususnya kita sebagai anak, pasti kita tahu bahwasanya hari ini, tepatnya tanggal 22 Desember adalah kita memperingati Hari Ibu. Kenapa saya mengangkat di hari yang spesial ini, mengangkat sebagai temanya itu adalah menyayangi ibu? Karena hari ini adalah Hari Ibu. Bagaimana kita bisa merefleksikan, bagaimana kita bisa mengangkat sebuah teori atau menjelaskan bahwasannya kita sebagai anak untuk melihat keberadaan ibu kita. Kita sebagai yang ada di perantauan, mungkin teman-teman ada yang hari libur semester ini ada yang pulang untuk bertemu dengan keluarga dan beberapa teman yang tidak pulang. Nah, begitu. Dan tetap bertahan di tempat perantauan, kita bisa membedakan bahwasannya kita bisa yang di perantauan ini bisa memeluk jauh ibu kita dan yang pulang ke kampung bisa memeluk langsung ibu kita. Dan pada hari ini siapa yang sudah mengucapkan hari ibu kepada ibunya? Ayo. Nah, oke, kembali lagi ke belajar kita. Di sini kita akan membahas ulas tentang hari spesialnya ibu pada hari ini tanggal 22 Desember hari Kamis. Oke. Pada ayat Amsal 20 ayat 20 diajarkan bahwasanya kita itu jangan mengutuki ayah atau ibu kita. Khusus hari ini itu adalah ibu kita. Termasuk orang tua kita sendiri, ayah dan ibu kita. Kenapa? Kalau mungkin teman-teman atau saudara bisa melihat saya bisa mengangkat sebuah cerita. Mungkin cerita ini sudah familiar di seluruh rakyat Indonesia tentang cerita legenda dari Padang, Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Singkat ceritanya, Malin Kundang adalah orang yang dulunya adalah dia sangat menyayangi ibunya, sangat patuh kepada ibunya. Sehingga pada suatu hari dia memilih bekerja di luar kota untuk menghidupi kelangsungan hidupnya biar supaya lebih baik dibanding yang dulu. Begitu. Nah, kemudian pada saat dia pergi, dia menjual beberapa barang begitu dan akhirnya dia menjadi orang kaya dan dia mengambil seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dan ketika istrinya tersebut berkata kepada Malin, "Wahai suami, mengapa engkau belum pernah mempertemukan aku dengan ibumu? Mari kita berangkat untuk bertemu dengan ibu." Dari situ kita bisa melihat bahwasanya Malin Kundang langsung tertunduk dan dia langsung mengiyakan apa yang diinginkan oleh istrinya tersebut. Kemudian mereka naik perahu yang begitu besar. Di situ ada Malin Kundang, istrinya, dan anak-anak buahnya. Nah, ketika sampai di pesisir pantai di kampungnya tersebut, ibu Malin Kundang melihat, wah itu anakku Malin Kundang. Bapak ibu itu anak Malin Kundang yang jauh-jauh selama ini yang aku doakan, yang aku inginkan, yang dia inginkan untuk supaya mendapat pekerjaan, akhirnya dia sekarang menjadi orang yang paling kaya. Nah, itu kata ibu,
Apa yang ditanggapi oleh Malin Kundang? Malin Kundang berkata, engkau siapa ibu? Mohon maaf, Anda siapa ya? Nah, kalau orang sekarang kan, Anda siapa ya? Saya tidak mengenal Anda. Mana ada ibu saya yang seperti compang camping begini, pakaian yang begitu. Ibu saya kan yang udah kaya. Masa saya kaya, ibunya tidak kaya? Apa yang terjadi setelah itu? Ibunya kan merasa sedih. Dan ibunya langsung berkata lagi sambil sedih, Malin Kundang, sadarlah kamu nak, sadarlah kamu nak. Kamu tidak tahu, ibu yang itu sudah membesarkan kamu, ibu yang sudah memberikan kamu didikan yang baik. Tetapi kamu begini, apa yang kamu harap dapatkan selama ini, selama kamu masih kecil bersama ibu dan sehingga kamu bisa keluar kota sana untuk mendapatkan pekerjaan yang lain agar bisa menghidupkan keluarga kita. Apa tanggapan lagi dari Malin Kundang, saudara? Mana ada ibu saya seperti ini? Saya tidak mempunyai ibu. Begitu. Ini hanya pembantu saya. Kenapa dia berkata demikian? Karena dia malu. Ibu tersebut mengakui, dia mengakui ibunya itu adalah ibunya sendiri. Karena dia malu karena dia ada bersama istrinya. Jadi istrinya menyimpulkan bahwasanya itu adalah ibu. Kan kebetulan istrinya sudah bilang, kalau itu benar ibumu, ya tidak apa-apa Malin Kundang. Tetapi Malin Kundang apa berkata? Tidak, itu bukan ibu. Itu hanyalah seorang pembantu. Ibuku bukan seperti ini. Ibuku kan yang kaya raya. Masa anaknya kaya raya, ibunya tidak kaya begitu. Begitu sehingga ceritanya sang ibu sedih dan Malin Kundang pun pergi untuk meninggalkan kampung kelahirannya tersebut. Ketika mereka di tengah lautan, ibunya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sadarkanlah anakku Malin Kundang bahwasanya aku adalah ibunya. Gitu. Dan pada suatu saat ketika ibunya berkata, Amin, apa yang terjadi? Ombak menerjang kapal Malin Kundang dan seisi kapalnya termasuk istri dan anak buahnya. Dan ibunya tersebut mengutuk Malin Kundang sebagai batu. Dari apa yang pelajaran dari seperti cerita Malin Kundang ini mengajarkan kepada kita adalah akuilah ibumu yang telah membesarkan kamu dan telah mendidik kamu dari kecil hingga sampai dewasa ini. Begitu. Bagaimana kita bisa melihat bahwa cerita Malin Kundang ini adalah cerita yang real nyata begitu sesuai fakta. Kan kita bisa membuktikannya dengan menemukan batunya tersebut ada di pesisir pantai di Padang sana. Mungkin batu tersebut tidak terlalu nampak lagi, tidak berbentuk orang lagi karena arusnya air yang membuat batu tersebut seperti lapuk gitu, seperti kayak ada lumut-lumut begitu. Cerita Malin Kundang ini juga mengajarkan bahwasanya kita jangan berbohong bahwasanya itu adalah ibu kita. Walaupun ibu kita seperti ya dalam arti yang kurang begitu, udah keriput banget dan sebagainya. Akuilah ibu. Itulah adalah ibumu yang membesarkan engkau. Itu adalah ibumu yang telah mendidik engkau supaya engkau menjadi orang yang baik, anak yang baik, sehingga nanti pada suatu saat nanti kamu merantau bisa menjadi anak-anak yang baik. Begitu. Terkhusus bagi kita yang merantau sekarang. Bagaimana kita bisa merasakan, bagaimana kita bisa merasakan kasih sayang ibu dari jauh. Walaupun yang kita orang yang sudah pulang kampung itu bisa merasakan langsung kasih ibunya, tetapi bagaimana dengan kita yang memeluk jauh dari ibu kita dari perantauan ini? Hanya bisa melihat dari HP atau video call begitu, dan kalau yang dari dekat pasti langsung memeluk langsung. Bagaimana? Kalau kita mengutuk, apa akibatnya? Ya, seperti Malin Kundang. Seperti yang dikatakan tadi ayat Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Jadi, jika kamu mengutuki ibumu, jika kamu mengutuki ayah atau orang tuamu, maka hidup kamu akan sengsara atau hidupmu akan tidak, masa depan kamu tidak cerah begitu. Karena dari ajaran ibu bisa membuat kita supaya kita lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Karena kasih sayang ibu itu sepanjang masa. Ingat, telapak kaki surga ada di telapak kaki. Jadi kita jangan pernah menyakiti ibu kita sendiri. Begitu. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah sesekali jika kita bertemu dengan ibu kita peluklah, kita rangkul tangannya. Maafkan aku anakmu ini, aku sebagai mungkin anakmu ini telah
banyak bersalah kepada ibu, banyak berbuat kesalahan kepada maafkanlah anakmu. Bukan seperti anak seperti yang tidak mengakui bahwa sendiri ibunya sendiri begitu. Dan juga di dalam ayat 31 ayat 1 sampai 2 ini dikatakan bahwasanya Lemuel, Raja Lemuel, yaitu dia adalah Raja Masa. Ibunya sendiri mengatakan bahwasanya dia ingin ibunya sendiri mengajarkan kepada Lemuel untuk menjadi raja yang baik. Dengarkan perkataannya. Jangan membantah, jangan yang namanya tidak menyayangi ibumu sebagai yang melahirkan engkau. Jadikanlah kau raja yang baik, tetapi ikutilah perintah ibu, maka engkau akan menjadi raja yang besar, yang takut akan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kepada hari ini. Selamat Hari Ibu, kasihilah dan sayangilah ibumu, seperti kamu menyayangi dan mengasihi orang lain. Selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu yang ada di seluruh dunia ini tetap kita kasih. Kita sebagai anak, kita kasihilah ibu kita sebagai yang melahirkan dan membesarkan kita sehingga kita menjadi dewasa dan tetap terus taat kepada perintah ibu, ayah, dan juga tetap taat kepada perintah ajaran Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.